Oke, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Full info hari ini, berita yang sangat menarik. Inti daripada berita hari ini adalah soal pemangkasan suku bunga oleh Fed, dan ramai juga ini si Mbah Trump ingin segera umumkan ketua Fed yang baru supaya dipangkas suku bunganya. Pro dan kontra ya, kita akan bahas di sini. Sebelum itu kita harus tetap dior, kalian dior riset sendiri. Dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan mendadak, bisa hancur mendadak. Akan tetapi yang lebih penting di sini, siklus tradisional sudah usai. Bukan berarti nggak ada bull. Saya jelaskan di sini ya. Dulu itu bull market itu setiap siklus halving BTC, karena pemangkasan dari reward ataupun hadiah penambangan yang turun 50% kan mengakibatkan BTC langka. Habis itu, dan dijadikan tradisi dari investor kripto masuk tambah modal, dari eksternal masuk seperti hajatannya BTC, maka FOMO bareng-bareng di situ. Pam yang telah TP jadi satu karena hanya pam sesaat kemudian jatuh lagi. Itu yang namanya siklus tradisional. Dulu hanya segelintir orang yang kendalikan seperti Do Kwon dan yang lain-lain lah, Elon, si Crypto FTX, kemudian si ini nih Michael Saylor dari MicroStrategy. Kalau sekarang itu kekenyangan Mas Bro ini berbeda. Jadi pengadopsian makin luas, institusi dengan adanya ETF, dengan adanya ETF itu, kemudian JP Morgan, perbankan besar di seluruh dunia, di Amerika terutama ya, ditambah lagi macam-macam yang mengadopsi. Dulu kan nggak ada BlackRock, nggak ada JP Morgan, ini makin meluas. Jadi yang dikatakan dengan Brian Armstrong, CEO Coinbase, mengatakan bahwa BTC ini retail itu sudah ketinggalan, sudah nggak bisa hancur lagi 16.000 ataupun 250 juta, itu udah enggak, karena adopsian BTC semakin meluas. Itu aja yang simpel ya. Oke, langsung kita akan bahas pidato si Mbah Jerome Powell ini. Hari ini Bitcoin dan altcoin bersiap sambut pemangkasan suku bunga. Lain sisi ada yang pangkas, ada yang enggak, tapi dalam tekanan Trump sih ini ya. Pasar kripto diperkirakan akan mengalami minggu yang penuh volatilitas. Seiring berlangsungnya sejumlah peristiwa ekonomi besar ya, utama di AS yang meningkatkan ketidakpastian di kalangan investor, ini pergerakan harga kripto dalam beberapa hari ke depan bisa menjadi indikator apakah pasar akan mengalami koreksi lebih dalam atau justru bersiap untuk kenaikan harga bullish. Yang terjadi kita ikuti aja, yang namanya juga game di sini ya. Rangkaian peristiwa penting dimulai pada 28 Januari. 28 Januari hari ini, tapi mungkin nanti malam ya, dengan pidato dari ketua Fed si Powell. Selanjutnya pada 29 Januari data klaim pengangguran di AS akan dirilis. Minggu ini akan ditutup pada 30 Januari dengan rilis data inflasi indeks harga produsen ataupun PPI AS, dan rumor mengenai potensi penutupan pemerintahan AS kedua. Faktor ini berpotensi memberikan dampak besar terhadap pasar kripto. Kalau saya sih sudah sangkut nyerah aja lah, mau turun kayak apa untuk jangka panjang. Yang kita tahu bahwa
waktu penutupan pemerintahan AS di tahun 2018-2019 tuh, habis itu kenaikannya awalnya turun 15%, kemudian kenaikannya sampai 300%. Kalau koin-koin yang bagus-bagus untuk jangka panjang, saya rasa nggak perlu takut. Ini yang perlu diwaspadai kan para trader, ya, para trader lah. Kalau long invest nggak, santai aja. Dari dulu yang namanya kripto ya ada perang, ada macam-macam, tapi ujung-ujungnya yang long invest tuh pemenang. Pidato si Powell dan dampaknya terhadap pasar. Secara historis si penutupan pemerintah AS berdampak negatif ya pada pasar kripto selama penutupan sebelumnya itu sudah terjadi. Di saat yang sama pasar memperkirakan Komite Pasar Terbuka FOMC akan mempertahankan suku bunga tidak berubah meskipun hasil ini sebagian besar sudah diperhitungkan pasar. Reaksi investor akan bergantung pada nada pidato Powell. Mudah-mudahan dobis lah ya. Kalau cenderung hawkish ya mendukung kebijakan moneter ketat ya dapat memicu aksi jual besar-besaran. Pokoknya apa yang terjadi kita lihatin aja besok lah ya. Kalau kenyang gini nih. Kemudian ini juga menarik banget ya menurut saya untuk info-info yang terjadi saat ini. Sementara si Donald Trump mulai ngamuk kawan. Donald Trump segera umumkan ketua Fed baru dan janjikan pemotongan suku bunga. Ini kan kacau. Powell-nya ragu-ragu, tapi ini Trump tahu-tahu mengumumkan segera akan diumumkan ketua Fed baru dan dia menjanjikan pemotongan suku bunga. Wah, ini rame ini jadi gak culik-menculik ini. Ya, ini yang terjadi. Presiden AS Donald Trump pada hari Selasa mengatakan bahwa ia akan segera mengumumkan pilihannya untuk menggantikan ketua Fed si Powell. Itu mengklaim bahwa ketua Fed yang baru akan melakukan lebih banyak pemotongan suku bunga ke depan. Wah, gila. Memang agenda Gedung Putih itu pemangkasan itu 4 kali lagi tahun 2026. Ya mungkin kalau sebetulnya kan Fed itu kan independen, bebas dari tekanan manapun. Zaman Obama kayaknya iya, tapi Biden ini dia kendalikan kok Gedung Putih, dia mengendalikan si Powell akan, tetapi memang jinjak ya, caranya beda dengan Trump. Kalau si Biden mungkin pendekatannya lebih halus ataupun disokok, kita nggak tahu. Tapi kalau si Trump ini kasar kali, nggak mau nyokok apa maunya disokok ya kita nggak tahu. Bercanda ya Pak Trump ya. Presiden AS Donald Trump pada hari Selasa mengatakan bahwa ia akan segera mengumumkan pilihannya untuk menggantikan si Powell dan bahkan dia berjanji akan banyak pemotongan suku bunga lagi. Wah, gila. Namun pernyataan Trump yang menyebutkan bahwa ia tidak khawatir terhadap pelemahan dolar AS membuat harga Bitcoin turun dan harga emas mencapai rekor tertinggi baru. Wah, Donald Trump janjikan pemotongan suku bunga setelah ketua Fed yang baru. Ya, ini dilema ini. Mau dipecat lebih awal sebelum pensiun, sebetulnya kan nanti bulan Juni. Tapi karena Mbak Lelo sama Gedung Putih ini si Trump belum bisa menjinakkan ya. Lah kita liatin aja. Yang penting long invest ya pemenang. Namanya berita itu nggak dampak dari Fed. Nyatanya kemarin dipangkas berapa kali sih? Sudah 3 kali juga melempem, ya kan? Ya makanya dampaknya apa? Sebetulnya saya sudah curiga dari sejak adanya si ETF itu, kalau kita cerdas itu udah nggak berdampak sebetulnya, karena dana-dana besar udah masuk ke ETF, mau ngapain lagi? Coba aja dana-dana besar udah masuk ke ETF semua, nggak begitu berdampak menurut saya ya. Yang berdampak itu nanti kalau banyak uang masuk ya, PAM mau pangkas mau enggak, itu aja intinya. Dan masih banyak memang berita-berita itu masih menjadi andalan yang paling mujarab untuk orang pada sell,
pada jualan ketika ada berita-berita negatif itu ya orang-orang yang masih mentalnya masih lemah. Tapi kalau masuknya BTC, ETH yang bagus-bagus, saya rasa ya kita tungguin aja, tongkrongin aja. Mau CL ya kalau turun, kalau kita salah analisa, misanalisa, kemudian pump ke atas, semua kan sekarang mereka mainkan ngeri-ngeri sedap kalau mereka mau manipulasi, kawan ya. Dalam pidatonya di Lopa pada 27 Januari, Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa ia akan segera mengumumkan calon pengganti ketua Fed yang memprediksi akan penurunan suku bunga yang signifikan setelah ketua baru menjabat. Jadi setelah ketua baru jabat ini, Trump menjanjikan akan pemangkasan suku bunga gila-gilaan, yaitu nanti juga berdampak menjadi inflasi yang tinggi juga sebetulnya ya. Trump juga menekankan keberhasilan ekonomi, pertumbuhan lapangan kerja, dan pemotongan pajak dalam pidatonya. Kalau kita lihat juga ada shutdown, ada tarif dagang, pangkas suku bunga minta ngotot nih. Suka-suka lo Trump lah ya, kita ikutin aja berkutakannya situ, mau nyusruk mau terbang, yang penting kita tungguin sampai cuan ya. Kalau kita punya ketua Fed yang hebat, dan saya pikir kita akan memilikinya, saya akan segera mengumumkannya. Anda akan melihat suku bunga turun gratis, ini kata si Trump ya. Pernyataan ini muncul di tengah spekulasi mengenai pengganti Jerome Powell yang seharusnya akan berakhir pada Mei kawan 2026. Trump telah berulang kali mengkritik Powell karena dianggap tidak cukup agresif dalam memangkas suku bunga, meskipun Fed telah memangkasnya secara bertahap sepanjang akhir tahun 2025 hingga mencapai kisaran 3,5% sampai 3,75%. Ya karena masih pagi, saya rasa cukuplah ya. Trump sejak lama mendorong suku bunga rendah untuk menekan pembayaran hipotek, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sejalan dengan kebijakan pemerintahannya. Namun Fed dan Powell tetap berhati-hati karena adanya tarif dagang dan ketegangan geopolitik global. Yang salah, siapa yang salah? Ya berdua ini memang belum sinkron ya, belum sejalan. Yang satunya pingin dipangkas suku bunga, tapi si Powell jangan main-main dengan tarif dagang yang mana berdampak ke negara AS sendiri. Korbannya sudah banyak secara berjamaah. Ini yang terbaru, 700 perusahaan kolab berjamaah. Ini akibat daripada black utakannya simbah Trump ya. Aduh, masih pagi, mungkin segitu aja. Nanti siang kalau ada berita yang wow, kalian harus santai-santai aja dulu. Yang ada di holding nggak usah nambah muatan, jangan CL juga, nggak usah nambah muatan, nggak usah CL. Kita tunggu sampai gaya Trump sama Powell ini endingnya seperti apa ya, karena sudah tinggal beberapa hari lagi. Saya rasa keputusan di tanggal Februari, tanggal 5 itu udah ketahuan mau atas terbang atau mau nyusruk. Itu kita lihat, mudah-mudahan jangan nyusruk ya. Nanti gimana kalau mau kawin nyusruk ya. Mungkin itu aja, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya masih lesu ini juga agak sariawan dikit. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudah yang belum subscribe untuk subscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan selalu saya ingatkan, pure dalam dunia kripto berisiko tinggi. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian, semua kerugian ditanggung masing-masing. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPPPPP